Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat pagi. Nah, pagi ini kita pertemuan ke-6 ya, karena cuti bersama. Kita belajar melalui video pembelajaran atau audiovisual mata kuliah kebijakan ketahanan nasional, yaitu Gatra Politik. Nah, di sini ketahanan nasional selanjutnya adalah, kemarin sudah ideologi ya, lalu selanjutnya adalah politik. Nah, Gatra politik dalam ketahanan nasional merupakan salah satu dimensi dari ketahanan nasional yang berhubungan dengan sistem politik, kelembagaan negara, proses demokrasi, stabilitas pemerintahan, serta hubungan antara negara dan warga negara. Lalu Gatra ini juga bisa menentukan sejauh mana sih negara bisa mengelola kekuasaan secara sah, secara demokratis, efektif dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Nah, politik di sini harus stabil, demokratis dan legit. Nah, ketiga hal itu merupakan salah satu fondasi kuat bagi ketahanan nasional. Peran strategis dalam Gatra politik. Nah, tanpa adanya ketahanan politik, suatu kebijakan itu seperti ekonomi, sosial, dan pertahanan itu sulit berjalan secara efektif karena semua hal itu selalu berhubungan sama politik. Pemerintah itu berhubungan sama politik. Yang pertama ya adalah perannya menjamin stabilitas politik dan pemerintahan, lalu menjadi wadah dalam penyaluran aspirasi rakyat secara konstitusional. Nah, ini bisa dilakukan teman-teman dalam salah satunya yaitu demo ya. Demo itu merupakan salah satu wadah penyaluran masyarakat aspirasi rakyat kepada pemerintah secara konstitusional. Lalu selanjutnya adalah menopang legitimasi kebijakan publik, menjaga persatuan dalam masyarakat yang plural, serta menentukan arah pembangunan nasional. Di sini ada pembangunan nasional juga bisa ditetapkan dalam peran strategis Gatra politik. Lalu selanjutnya adalah tantangan Gatra politik di Indonesia. Yang pertama adalah polarisasi politik dan politik identitas. Nah, di sini adalah kontestasi politik sering diwarnai masih politik identitas yang memperdalam polarisasi sosial dan mengancam kohesi nasional. Contohnya adalah partai tertentu itu biasanya masih secara masif berdiri dan menguasai struktur pemerintahan. Nah, itu salah satu contohnya. Yang kedua adalah menurunnya kepercayaan publik. Adanya korupsi, konflik elit, dan kinerja birokrasi yang belum optimal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik. Apalagi sekarang kan sudah banyak sekali transparansi yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, di situ sehingga masyarakat mengetahui apa aja yang dilakukan pemerintah. Hal tersebut justru dalam beberapa point of view itu bisa menurunkan kepercayaan publik karena pemerintah dianggap dalam kutip tidak becus melakukan tugasnya sebagai pemerintah. Selanjutnya adalah oligarki dan ketimpangan akses kekuasaan. Nah, dominasi kelompok tertentu dalam politik dan ekonomi bisa berpotensi melemahkan prinsip keadilan dan representasi. Nah, contohnya apa? Misal salah satu partai politik di Indonesia yang seperti kalian tahu saat ini itu menjadi dominasi dalam pemerintahan. Nah, itu dapat berpotensi dalam melemahkan prinsip keadilan dan representasi bagi masyarakat. Lalu disinformasi politik di ruang digital. Contohnya ada apa? Yang pertama adalah hoaks dan manipulasi informasi politik. Nah, hal ini dapat memicu instabilitas dan delegitimasi proses demokrasi yang terjadi di Indonesia. Yang terakhir adalah kualitas dari partisipasi politik tersebut. Nah, partisipasi politik masih bertata pada prosedural, sekedar memilih aja, dan belum sepenuhnya substantif dalam pengawasan dan perumusan kebijakan. Jadi di sini pemerintah kayak masih bikin kebijakannya itu tidak berdasarkan permasalahan yang ada, tapi berdasarkan kepentingan kelompok tertentu. Nah, itu merupakan salah satu tantangan dari Gatra politik yang ada di Indonesia.
Lalu di sini ada 2 slide tentang strategi penguatan gatra politik. Yang pertama yaitu dibutuhkan penguatan institusinya dari pemerintah, demokrasi, dan supremasi hukum. Nah, institusi yang kuat dan independen akan menjamin proses politik berjalan sesuai konstitusi, tidak secara berkelompok secara besar-besaran ya. Itu dapat membuat institusi tidak kuat. Lalu selanjutnya adalah reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi. Nah, reformasi birokrasi ini memiliki tujuan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan agar bisa lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang ada di lapangan. Ketiga adalah pendidikan politik dan literasi demokrasi masyarakat. Nah, hal ini dapat membentuk masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya. Ini untuk masyarakat yang paham akan hak dan kewajiban mereka. Lalu kritis terhadap kebijakan publik dan tidak mudah terprovokasi oleh hoax ataupun politik identitas. Contohnya ada apa? Misalnya kemarin saat demo banyak sekali provokasi-provokasi yang ada. Nah, di situ bagaimana sih masyarakat bisa menyaring provokasi yang benar dan yang salah seperti itu. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan pendidikan politik dan literasi demokrasi yang lebih benar. Selanjutnya adalah strategi penguatan dari gatra politik. Nah, strategi yang pertama yaitu penguatan partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan. Nah, keterlibatan masyarakat di sini dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kebijakan, implementasinya bahkan dan di sini mencerminkan praktik dari demokrasi yang inklusif. Lalu yang kelima adalah etika politik dan keteladanan elit. Nah, keteladanan dalam menjunjung etika politik, kejujuran, dan kepentingan publik di sini bisa memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik yang ada di Indonesia utamanya. Yang keenam atau yang terakhir yaitu pengelolaan ruang digital yang sehat dan beradab. Nah, di sini pengelolaan ruang digital yang sehat dibutuhkan untuk mencegah penyebaran disinformasi, kesalahan informasi yang masyarakat terima, ujaran kebencian dan propaganda politik yang dapat merusak stabilitas politik. Nah, di sini adalah strategi penguatan gatra politik yang bisa dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, sehingga gatra utama di sini, gatra politik bisa lebih seimbang dengan gatra-gatra lainnya. Lalu bisa kita simpulkan bahwa gatra politik ini merupakan salah satu dimensi dari ketahanan nasional yang berhubungan dengan stabilitas sistem politik, kualitas demokrasi, legitimasi pemerintahan, serta partisipasi dari warga negaranya. Tantangan utamanya yaitu ada polarisasi politik, rendahnya kepercayaan publik, politik identitas, dominasi oligarki, serta disinformasi digital. Nah, penguatan gatra politik di sini dibutuhkan untuk penguatan institusi demokrasi, supremasi hukum, lalu ada juga pendidikan politik, serta etika kepemimpinan bagi pemerintah. Baik, sekian pemaparan materi kita pada saat ini. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan pada tanggal 5 April 2026 melalui Google Drive. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.